Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Sinda Nura Najminisa, NIM 30701900053. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatona Ayudinar Melati. Pertanyaan pertama, dalam klasifikasi psikopatologi terdapat 3 macam, yaitu DSM, PPDGJ-3, dan ICD-10. Apa perbedaan antara DSM dan ICD-10 tersebut? DSM merupakan singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM sendiri merupakan terbitan dari American Psychology Association atau APA, yang berisikan ringkasan mengenai gangguan mental, daftar kriteria diagnostik, dan penjelasan terperinci mengenai definisi sampai klasifikasinya. DSM ini dapat membantu psikolog dalam mendiagnosis gangguan mental melalui daftar kriteria yang tersedia dalam DSM tersebut. Jadi DSM ini sudah mengalami banyak perubahan dan revisi seperti menambahkan jenis penyakit baru dan menghapus jenis-jenis penyakit yang sudah tidak dianggap sebagai penyakit mental. DSM yang terbaru adalah DSM 5 pada tahun 2013. Lalu ICD. ICD merupakan singkatan dari The International Statistical of Disease and Related Health Problems. Jadi ICD ini merupakan terbitan dari World Health Organization atau WHO yang berisikan sistem klasifikasi gangguan abnormal dan diakui secara internasional. ICD ini berfungsi untuk mengkode dan mengklasifikasi penyakit dan masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan dan sebagai informasi statistik. Jadi ICD juga sudah mengalami berbagai perubahan, dan yang paling terbaru adalah ICD-10 pada tahun 1998, dan ICD-10 ini juga sudah resmi dipakai di Indonesia. Berikut adalah referensinya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah langkah pemeriksaan psikologis, salah satunya diagnosa dan prognosa. Apa pengertian dan perbedaan diagnosa dan prognosa? Jadi diagnosis atau diagnosa merupakan suatu proses dalam menentukan penyakit atau kelainan yang dimiliki penderita dan mendeskripsikan pengobatan yang cocok berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi diagnosis ini menetapkan suatu jenis penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Sedangkan prognosis atau prognosa yaitu suatu ramalan tentang kemungkinan hasil dari suatu penyakit tersebut. Prognosis ini bisa baik, bisa mengarah ke baik, atau bisa juga mengarah ke hal yang buruk. Contoh seperti dokter mendiagnosis pasien menderita penyakit kanker setelah melakukan hasil pemeriksaan. Nah, prognosis yang dimiliki oleh dokter adalah pasien tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama, hanya dapat bertahan hidup selama beberapa bulan saja. Kalau prognosis yang baik, misal dokter memiliki prognosis yaitu pasien akan sembuh dalam beberapa minggu atau beberapa hari, seperti itu. Berikut adalah referensinya. Lalu pertanyaan ketiga yaitu berikan contoh gangguan yang termasuk dalam aksis 5 atau mengenai level keberfungsian saat ini atau Global Assessment of Functioning atau GAF. Jadi GAF ini adalah skor dalam gangguan dalam aksis 5. Skor 100 sampai 91 yaitu tidak menunjukkan gejala, tubuh berfungsi secara maksimal sehingga tidak ada masalah yang perlu ditanggulangi. Misalnya tidak pernah lepas kendali. Skor 90 sampai 81 yaitu gejala minimal, tubuh berfungsi cukup baik dan puas dan tidak lebih dari masalah harian yang biasanya.
misalnya seperti kecemasan ringan. Skor 80 sampai 71, gejala sementara dan masih dapat diatasi. Misal seperti kesulitan berkonsentrasi dan tertinggal dalam bidang akademik. Skor 70 sampai 61 yaitu gejala ringan dan menetap. Disabilitas ringan dalam fungsi tubuh, tapi secara umum masih baik. Misal seperti insomnia ringan, sesekali membolos sekolah dan mencuri. Skor 60 sampai 51 gejala dan disabilitas sedang, misal seperti sesekali mengalami serangan panik, ucapan berbelit-belit, dan berkonflik dengan teman atau rekan kerja. Skor 50 sampai 41 gejala dan disabilitas berat, misal seperti obsesi yang parah dan tidak dapat mempertahankan pekerjaan. Skor 40 sampai 31 yaitu beberapa disabilitas berhubungan dengan realita dan komunikasi, dan disabilitas berat dalam beberapa fungsi tubuh, misal seperti ucapan yang dikeluarkan tidak logis, depresi, memberontak di rumah, dan gagal dalam bersekolah. Skor 30 sampai 21 yaitu disabilitas berat dalam komunikasi dan hampir semua bidang tidak berfungsi, misalnya seperti bertindak dengan tidak pantas, menetap di tempat tidur sepanjang hari sehingga tidak ada pekerjaan yang dikerjakan. Skor 20 sampai 11 yaitu bahaya mencelakai orang lain dan disabilitas sangat berat dalam berkomunikasi dan mengurus diri sendiri. Misal seperti upaya bunuh diri tapi tidak mengharapkan kematian dan perilaku mencoreng kotoran dan bisu. Skor 10 sampai 1 yaitu pasien lebih serius, misal seperti kekerasan yang dilakukan secara berulang dan bunuh diri dengan ekspektasi yang jelas akan kematian. Sedangkan skor 0 ada informasi tidak memadai. Berikut adalah referensinya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.